Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Misda dengan NIM 2202010083 dari kelas PAI 4D. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari buku Bahan Ajar Psikologi Anak yang Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan khusus menjadi fenomena yang menarik perhatian untuk dipelajari dalam 2 dekade terakhir ini, hampir di seluruh negara di dunia. Namun, demikian perhatian yang besar tentang anak berkebutuhan khusus melahirkan beragam sebutan atau istilah yang seringkali membingungkan. Jika tidak dipahami dengan tepat, beberapa istilah yang sering digunakan dan disamaartikan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, misalnya ketunaan, cacat, anak dengan hambatan perkembangan, gangguan, abnormal, psikopatologi, disabilitas, hingga istilah baru yang kemudian disepakati. Untuk memberikan kesan tidak diskriminatif dan positif adalah istilah difabel yang merupakan akronim dari Different Abled People. Mempelajari tentang anak berkebutuhan khusus mengantarkan kita pada pertanyaan 2. Pertanyaan besar yaitu yang pertama, asumsi dan prinsip apa saja yang perlu dipahami berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan yang kedua, faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang menyebabkan munculnya kondisi kebutuhan khusus tersebut. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita harus memahami asumsi-asumsi dan sumbangan kajian perkembangan terhadap anak berkebutuhan khusus, serta model perspektif yang berkembang dalam menjelaskan penyebab munculnya kondisi kebutuhan khusus. Berikut ini asumsi-asumsi dan sumbangan kajian perkembangan terhadap untuk menjawab pertanyaan asumsi dan prinsip apa saja yang perlu kita pahami berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. 4 asumsi tentang hambatan perkembangan dan 4 prinsip perkembangan dalam memandang hambatan perkembangan menjadi pondasi untuk memahami konsep anak berkebutuhan khusus. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip perkembangan anak mengantarkan kita untuk memahami dan mengenali apa serta bagaimana munculnya hambatan perkembangan kondisi kebutuhan khusus. Berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan, deteksi terhadap hambatan perkembangan dapat dilakukan dengan mengamati capaian tugas perkembangan anak. Jika Anda tidak menunjukkan capaian tugas perkembangan di usia yang seharusnya, maka kecurigaan awal perlu diantisipasi dengan mengkonsultasikan pada ahlinya. Munculnya kondisi kebutuhan khusus akan dapat dipahami melalui beberapa model perspektif tentang hambatan perkembangan. Perspektif biologis. Perspektif biologis menjelaskan sebab munculnya hambatan perkembangan karena faktor genetik dan neurobiologis. Gen yang berisi informasi genetik dengan benang-benang DNA-nya akan memproduksi protein yang mempengaruhi salah satunya fungsi kerja otak. Fungsi kerja otak sangat bergantung pada berbagai senyawa protein yang disebut dengan biochemical dan neurohormones yang berinteraksi dalam mempengaruhi pengalaman psikologis seseorang. Sebab munculnya hambatan perkembangan juga dapat dipelajari dari susunan kromosom dalam benang DNA. Kromosom yang mengalami kegagalan, membelah atau bertautan dengan menyebabkan munculnya gangguan atau hambatan perkembangan, misalnya Down syndrome. Perspektif psikologis. Perseptif psikologis memandang bahwa reaksi dan regulasi emosi merupakan aspek utama dan perkembangan yang mempengaruhi kualitas interaksi sosial seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dan meregulasi emosi, maka ia akan kesulitan dalam berinteraksi sosial secara berkualitas. Hal ini penyebab munculnya perilaku maladaptif abnormal. Selain itu, perspektif psikologis menyediakan pendekatan belajar untuk memahami sebab munculnya hambatan perkembangan abnormalitas, yaitu bahwa abnormalitas atau hambatan perkembangan dapat muncul karena dipelajari. Perspektif psikologis dan pendekatan teori belajar Skinner misalnya memandang bahwa abnormalitas atau hambatan perkembangan dapat muncul karena adanya penguatan terhadap perilaku anak.
Contohnya, jika anak menginginkan sesuatu dengan cara marah dan berteriak, dan lingkungan mendukung atau memberikan apa yang dia inginkan, maka ia akan belajar bahwa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ia harus marah. Perilaku marah akan menjadi maladaptif yang kemudian berkembang menjadi gangguan atau psikopatologis atau abnormal. Teori belajar sosial Bandura juga menyatakan hal yang serupa, bahwa perilaku abnormal muncul karena dipelajari salah satunya melalui pengamatan terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain, melalui imitasi perspektif keluarga, sosial, dan budaya. Perkembangan normal atau abnormal pada anak tergantung pada kondisi sosial dan lingkungannya, termasuk keluarga, teman-teman, dan konteks sosial budaya yang lebih luas. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi beberapa jenis atau kategori dengan karakteristik yang berbeda. Dari setiap jenis kategori tersebut, karakteristik tersebut antara lain yang dapat merupakan gejala yang muncul dari dan dikenali sebagai gejala dan jenis kebutuhan khusus tertentu dalam indeteksi kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.